Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillah udah mulai bisa sholat Jumat lagi kan ya. Ini sholat Jumat kedua pasca kita stay at home pandemik. Yuk kita berangkat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Jumat mubarakah. Oh, 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 oh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Normal. Sholat Jumat pakai masker semua nih orang-orang ya. Alhamdulillah. Baru parkir, baru azan. Sudah parkir, sudah azan. Sekarang kita menuju ke وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Meskipun sulit dengan nikmat iman dan Islam ini, kita tetap bertahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin memakmurkan masjid, tapi tetap kita berada pada protokol kesehatan. Karena demikianlah seharusnya seorang mukmin berdisiplin terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, bukan malah mengeluh dan membuat sesuatu yang aneh-aneh, mengatakan sesuatu yang tidak-tidak. Hati kita sama sekali tidak meninggalkan masjid, tetapi meninggalkan keramaian, meninggalkan hal-hal yang mungkin akan membawa keburukan sesuai dengan apa yang sudah didapat oleh para imam kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sobat semuanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang khutbah Imam sholat Jumat kali ini luar biasa. Saya suka sekali isi materi khutbahnya ya. Ustadz Hendri Mukhtar ya. Ya, Ustadz, saya sangat kagum ya dengan apa yang disampaikan Ustadz mengenai kita ini bukan nggak taat kepada Allah selama pandemik itu di rumah, ya kan? Tadi saya sampai catat tuh, ibaratnya saya ingat-ingat tuh. Iya. Tapi justru kita taat kepada Allah selama ada wabah penyakit kita itu di rumah. Boleh disampaikan Ustadz kepada sobat-sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan COVID-19 ini. Ya, tadi sudah disampaikan juga dalam khutbah, apa saja yang Allah berikan kepada kita baik semua bagi kita, ya. Kita dapat kesenangan, alhamdulillah kita bersyukur. Kita dapat COVID, kita bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata kebaikannya banyak sekali. Nah, jadi sekarang kita sudah ke masjid lagi, ya, meskipun kita sudah ke masjid, tetap ya bahwa sekarang COVID belum selesai nih, ya, kurvanya belum sampai di puncak, masih di bawah, ya. Jadi tetap disiplin dengan apa yang dikatakan oleh para dokter, para ahli. Minimal 3, ya, selalu pakai masker, ya, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun, ya. Jadi itu harus kita disiplin, dan itu wujud syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kemarin kita meninggalkan masjid, sebenarnya bukan meninggalkan masjid, jangan dibawa permasalahan ini jadi kabur, ya. Karena seorang mukmin dengan masjid ibarat ikan dengan air. Tapi sekarang airnya tercampur dengan oli. Jadi harus ditukar dulu tempatnya untuk sementara waktu. Jadi kita bukan meninggalkan masjid, tetapi kita menghindari keramaian yang ada di masjid. Makanya sekarang, ya, meskipun ramai tapi kita jaga jarak. Ya, sekarang ada jaga jarak seperti ini dimanapun, dan ini sudah menjadi protokol kesehatan, dan itu benar, ya. Jadi sama sekali kita tidak meninggalkan masjid, karena di dalam hati kita ini adalah
masjid, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tempatnya sekarang di masa Covid ini bukan di tempat keramaian. Kita ganti saja tempatnya. Itulah yang dikatakan oleh guru-guru kita yang lain, bahwa kita mengganti tempat ibadah dari masjid ke rumah, dari masjid ke tempat yang menghindari keramaian. Ini juga bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jangan kita katakan bahwa wah, ini orang disuruh meninggalkan masjid. Sama sekali tidak meninggalkan masjid. Buktinya sekarang kita ke masjid, kita sholat berjamaah, kita sholat Jumat, tetapi protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Kita harus disiplin dengan protokol ini. Gitu. Jadi intinya tadi Ustadz dalam khutbahnya itu menyampaikan juga nih sobat semuanya, bahwa orang beriman itu menghargai ilmu pengetahuan ya Ustadz. Betul. Iya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan orang yang menghargai ilmu, berilmu, akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah dinyatakan ya dalam surat Al-Mujadilah itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman kepada Allah, dan salah satu wujud beriman kepada Allah itu apa? Utul ilma, ya, berilmu. Salah satu wujud berilmu itu menghargai keilmuan. Jadi kita menghargai ilmu tafsir, kita menghargai ilmu tafsir, ilmu Al-Quran ya, kita menghargai ilmu hadis, ilmu sunnah, akhlak, akidah. Tapi bagaimana dengan ilmu kesehatan? Bagaimana dengan ilmu biologi? Bagaimana dengan ilmu antariksa dan segala macam? Itu juga ilmu-ilmu yang harus kita hargai. Mungkin kita bidangnya bukan di situ. Saya belajarnya tafsir, belajar hadis. Tapi bukan berarti saya tidak menghargai orang yang belajar ilmu kedokteran, orang yang belajar ilmu tentang virus, ilmu tentang bakteri dan seterusnya. Ya, bidang saya bukan di situ, tetapi saya harus memberikan penghargaan kepada para dokter, kepada para ahli yang memang belajar di situ. Dan itu adalah ajaran Islam. Nggak benar kalau kita menghargai ilmu-ilmu di bagian sisi satu sisi saja, sementara ilmu-ilmu yang lain yang kita anggap bukan ilmu agama menurut sebagian kita, lalu kita tidak memberikan penghargaan, kita cap dia dengan teori konspirasi dan segala macam. Ini terlalu jauh. Ya, kalau masih bertahan juga dengan teori konspirasi, ya silakan aja. Ya, silakan datang tuh ke rumah sakit Covid, mau nggak kalau bilang konspirasi? Korbannya udah banyak Ustaz ya? Udah banyak. Udah terbukti secara keilmuan, secara fakta, apalagi. Ya kan? Tugas kita adalah menyesuaikan diri kita, karena Islam itu menyesuaikan diri. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi seluruh orang. Salah satunya apa? Dengan menghargai ilmu, menerapkan keilmuan. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan ya oleh Nabi SAW diajarkan seperti itu. Masya Allah. Ya. Dan tadi di opening beliau khutbah ini luar biasa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa sungguh mengagumkan orang beriman ya Ustaz ya. Nah, iya betul. Itu kan. Boleh disampaikan hadisnya Ustaz? Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang-orang beriman, kata Rasulullah. Inna amrahu kullahu lahu khair. Di mana kekaguman Rasulullah? Karena setiap urusannya, setiap keadaan yang Allah berikan kepadanya, dia selalu menganggapnya baik. Gitu. In asabathu sarra, kata Rasulullah SAW, kalau Allah memberikan dia kesenangan, nikmat, rezeki, kebaikan, keuntungan, dia bersyukur kepada Allah dan syukurnya itu baik bagi dia. Sebaliknya di sisi yang lain, di waktu yang lain, in asabathu dharra, ketika Allah berikan dia kesulitan, sakit, musibah, ujian, COVID-19 dan yang lain-lain itu, sabara, dia bersabar. Fakana khairul lah, dan sabarnya itu baik bagi dia. Sabar itu bagaimana sih? Sabar itu bukan diam, udahlah pasrah aja, bukan. Tetapi sabar itu aktif dan proaktif. Bagaimana? Kata Nabi SAW, firra minal majdum firaraka minal asad. Lari kamu dari penyakit wabah berbahaya itu sebagaimana kamu lari melihat singa. Kita ngelihat singa, lari apa dekat-dekat? Nah, kira-kira begitu kata Rasulullah SAW. Jadi kita bukan meninggalkan masjid, cuma keramaian itu riskan. Menurut keilmuan, dalam keramaian itu riskan COVID ini, ya, virus yang berbahaya ini cepat menular dia, dan itu sudah terbukti di seluruh dunia. Begitu. Masya Allah. Masih ada daerah juga yang harus waspada tetap ya, selalu ya Ustaz ya. Harus, kita lihat datanya masih tinggi kok. Iya. Datanya masih tinggi di seluruh Indonesia, masih tinggi. Seharian itu kemarin itu sampai 200 lebih, 238 apa berapa di DKI Jakarta saja. Di Surabaya beda 220, di Sulawesi Selatan yang ada 4 provinsi yang tinggi itu kemarin ya.
tanggal berapa sekarang? Makanya tetap ada himbauan PSBB dan lain-lain ya Zat ya. Iya, jadi PSBB transisi ini bukan artinya membebaskan kita dari kedisiplinan dalam masalah menjaga diri dari COVID ini. Tetap kita harus disiplin. Ya, apa anjurannya 3 itu saja paling tidak. Ya, pakai masker. Kalau di ini rasa-rasanya nggak betah. Ini yang nggak betah. Cuma ya memang harus seperti itu. Kita disiplin. Untuk kebaikan semuanya Ustaz ya. Untuk kebaikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita semuanya. Ya, begitu. Yang kedua jaga jarak. Ya kan? Yang ketiga di masjid ini ya Ustaz ya. Ya, betul. Ya, begitu. Yang ketiga sering cuci tangan. Pakai air mengalir, bawa air mengalir, pakai sabun. Udah itu aja kita jalankan insya Allah. Ya, kita mendapatkan nilai ibadah. Amin. Seperti ini Ustaz ya, maksudnya pulang dari masjid harus ganti baju. Betul, ya. itu. Kalau itu punya anak kecil, ada orang tua di rumah ya Ustaz ya. Iya, betul. Kita mungkin masih muda-muda ini, saya bukan muda lagi ya. Saya udah menjalani 50 tahun ini. Kalau masih ini udah herd immunity mungkin kita kuat ya, tapi anak kecil, orang tua ya. Ya janganlah, teori herd immunity itu jangan mau diterapkan di kita. Terlalu besar resikonya. Herd immunity itu kan nanti mau berapa orang yang harus dikorbankan. Iya, nanti ada yang tahan, tapi yang korban berapa? Jadi lebih baik kita jaga diri aja Zat, ya? Jaga diri, udah. Herd immunity itu nanti korbannya siapa? Kita mau keluarga kita jadi korban? Kan nggak mau. Jangan sampai, naudzubillah. Nah, naudzubillah. Makanya kita yang safe aja dah, yang aman-aman saja, karena Islam agama preventif, agama yang safety sebelum segala sesuatu terjadi. Makanya ada kaidah di dalam agama Islam ini, ya, namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kalau ada keburukan, kemudian ada kebaikan, mana yang didahulukan ketika ini bertemu dan bertentangan? Nah, dalam Islam dahulukan menghindar keburukan sebelum kita menghasilkan atau meraih kebaikan. Masya Allah, mafsadah. Hindari mafsadah itu diutamakan ketimbang kita mengambil kebaikan. Ya kalau bisa dua-duanya itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau kita harus memilih, maka kita harus memilih dan mendahulukan menghindar dari keburukan dulu. Itu kaidahnya dalam Islam. Menghindari kerusakan ya, Ustaz. Betul, menghindari kerusakan, menghindari keburukan COVID. Itu harus dihindari. Ya. Perkara nanti akhirnya kena juga, itu sudah ketentuan Allah. Tapi usaha kita. Ya? Wajib ya Ustaz ya? Harus ikhtiar itu. Wajib. Iya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Muhendri ya atas ilmunya dari Tausiah ya. Nanti insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi ya sobat semuanya. Intinya jaga diri, jaga kesehatan. Islam agama preventif ya Ustaz ya. Nah, dan juga kita harus tetap nih waspada, social distancing, pakai masker dan cuci tangan, pakai hand sanitizer. Pulang dari keluar rumah ganti baju. Oke Ustaz. Ya. Makasih Afan Ustaz, semoga bangsa Indonesia ini segera sehat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih Afan. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Barusan kita ngobrol dengan Ustadz Muhendri ya, imam sholat Jumat, khotib ya, Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan ambil ibrohnya, kita harus jaga diri ya, terus harus preventif lah ya untuk waspada COVID-19 ini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya channel saya ini Holiday TV. Mudah-mudahan rezeki Anda makin banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.